Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral jamaah Jumat yang rahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kekuatan kepada kita berupa kesehatan, dan ini adalah salah satu kenikmatan yang paling berharga pada diri kita saat ini untuk memenuhi panggilannya, yaitu menunaikan ibadah solat Jumat di masjid yang berbahagia ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, atas kenikmatan yang Allah berikan ini kepada kita, dapatlah kita manfaatkan dan pergunakan dalam kehidupan ini, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang diperintahnya, menjauhi daripada apa segala yang dilarangnya. Demikianlah tanda cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah hamba-hamba yang senantiasa pandai-pandai bersyukur kepadanya. Kemudian salat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah menuntun umat ini daripada zaman kejahiliaan yang penuh dengan kemunafikan, kedurakan umat saat itu, sampai menuju Islam yang terang benderang, dan juga kepada para sahabatnya serta para generasi selanjutnya yang telah memperjuangkan Islam ini hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun judul khutbah kita hari ini adalah di mana khatib mengangkat tentang kewajiban kita berpartisipasi dalam melaksanakan dakwah ilallah. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita membicarakan pokok permasalahan ini, sebaiknya kita perlu memahami apa itu yang dikatakan dengan dakwah, di mana secara bahasa dakwah itu adalah berarti seruan, ajakan atau himbauan. Sedangkan menurut istilah dakwah itu adalah pengertiannya banyak sekali. Di antaranya adalah menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa dakwah adalah mengajak seseorang akan beriman kepada Allah dan yang dibawa oleh para Rasulullah dengan cara membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti pula apa yang mereka perintahkan. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang rahmati Allah, semua umat Islam sepakat bahwa dakwah adalah amalan yang disyariatkan dan masuk kategori fardu kifayah, tidak boleh kategori yang diabaikan atau kita tidak acukan, dikurangi bobot kewajibannya. Hal itu disebabkan terdapat banyak perintah Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah
untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kamu segolongan umat menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Maka ayat ini bersifat umum yang merupakan kewajiban di mana atas setiap kita individu untuk melaksanakannya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itulah jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah jadilah kita sekelompok orang dari umat yang melaksanakan kewajiban dakwah itu. Kewajiban ini wajib atas kita setiap muslim melaksanakannya. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah mengubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya. Dan itulah lemah-lemah iman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita ingat di mana kaum muslimin bahwa dakwah ila Allah merupakan kewajiban yang disyariatkan dan menjadi tanggung jawab kita yang harus kita pikul sebagai kita selaku umat Islam. Artinya setiap muslim dituntut untuk berdakwah sesuai kemampuannya dan peluang yang dia miliki. Oleh sebab itu wajiblah bagi kita untuk semangat berpartisipasi dalam berdakwah menyebarkan Islam ini kemana saja dan di mana saja kita berada. Dakwah dan amar ma'ruf merupakan prasyarat khairul ummah. Seandainya umat ini tak mau lagi berdakwah, maka akan mengalami kerugian dan kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sebab mulianya umat dengan dakwah dan kerugiannya akibat meninggalkan dakwah itu. Dijelaskan Allah, kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Yang artinya adalah bahwa kita semua adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran, kemudian beriman kepada Allah. Kalaulah kita lihat daripada ayat tadi, dijelaskan oleh Allah akan memberikan predikat yang terbaik kepada kita umat manusia ini, yang apabila telah memenuhi 3 syarat ini. Pertama adalah tadi menyuruh kita kepada yang ma'ruf. Kedua, mencegah daripada kemungkaran. Kemudian yang ketiga, kita mau benar-benar beriman kepada Allah. Dakwah merupakan pekerjaan yang terbaik. Hal itu sesuai dengan firman Allah pula dalam surah Al-Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, berkata sesungguhnya akulah termasuk orang yang berserah diri. Adapun orang berdakwah karena hanya ingin mengharap ridho Allah dalam dakwanya, maka Allah akan memberikan padanya balasan yang setimpal pula. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayadi Allah bika rajulan wahida khairul lak min ayyakuna lak min humarin na'am. Sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau, yaitu melaksanakan dakwah engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memilih unta yang merah. Jadi oleh karena itulah jamaah Jumat dirahmati Allah, dakwah merupakan perbuatan yang terbaik dan pelakunya akan dibalas dengan balasan yang besar. Maka dengan segera Rasulullah tetap tegar dalam berdakwah, walaupun dia diganggu, dipersulit, dan meskipun akan dibunuh, tidak hal itu menghalangi beliau dalam berdakwah demi tegaknya din Islam ini. Para dai hendaknya menyadari bahwa ancaman, intimidasi, dan kemudian teror serta ancaman bunuh diri musuh
adalah sunnatullah yang sudah dialami oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, dan hal itu akan berlanjut sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itulah, di mana kita melihat secara jelas dan terang pada saat ini bagaimana kita umat Islam yang mendapatkan ini, di mana di tempat-tempat yang mayoritasnya non-Islam, di mana kita teraniaya, tertindas. Mari kita sejenak merenung, meresapi untayan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dalam berdakwah, mereka disiksa, diteror, ada yang malah dibunuh, bahkan ada pula yang diembargo ekonomi dalam jangka waktu yang lama. Mereka sempat makan rumput-rumputan dan daun-daunan hingga mulut dan lidah mereka pecah-pecah pada saat itu. Apa yang dialami pula para imam yang empat yang terkenal, seperti Imam Abu Hanifah. Beliau dijebloskan dalam penjara hanya gara-gara berdakwah mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu pula batil. Kita lihat pula Imam Malik, karena menegakkan kebenaran beliau rela dipukuli sampai kedua tulang belikatnya hampir lepas karena kerasnya pukulan. Kemudian kita lihat pula Imam Syafi'i, gara-gara membela kebenaran beliau dimasukkan bui dan mau dibunuh oleh para raja pada saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal, yang ada pada zamannya ada fitnah dari kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Akhir-akhirnya beliau menyatakan Al-Quran itu bukanlah makhluk Allah, tetapi adalah wahyu Allah. Dari pernyataannya inilah yang tegas, beliau dimasukkan di bui, dicambuk beberapa kali, sehingga ketika itu sebagian algojo yang menyiksa beliau, di mana membuat kesaksian dengan mengatakan bahwa Imam Ahmad dicambuk sebanyak 80 kali. Jikalau gajah dicambuk seperti itu, maka akan mati terkapar. Maka beliau terkenal dengan sebutan Imam As-Sunnah karena membela sunnah Rasulullah dengan hak. Lalu apa yang diderita kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para murid yang terkenal, yaitu Syekhul Islam As-Tsani Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana Ibn Taimiyah karena berdakwah membela kebenaran, beliau rela masuk penjara. Beliau tak sempat menikah ketika itu hingga beliau mati dalam penjara. Kata-kata beliau yang cukup terkenal dan patut kita ambil pelajaran adalah, apakah yang akan diperbuat musuh-musuh kepadaku? Jika aku dipenjara, penjarakan aku, dan penjara itu adalah khalwat untuk beribadah kepada Allah. Jika diasingkan, pengasinganku adalah tamasya bagiku, dan jika aku dibunuh, kematianku adalah syahada. Ma'asyiral jamaah Jumat yang mati Allah, itulah kata-kata beliau dalam tekadnya membela kebenaran ini. Siapakah yang mampu menundukkan orang-orang yang segala alternatif perjuangannya adalah serba baik sebagaimana beliau ini? Tidak ada kecuali Maha Perkasa yang dengan justru menaklukkan manusia ke dalam lingkungan syariat Islam yang agung dan penuh rahmat. Sebagaimana Ibnu Qayyim dalam membela kebenaran, ia rela diikat badannya, diarak keliling kampung, diludahi oleh masyarakat, namun beliau tetap tegar dalam berdakwah sampai akhir hayatnya. Oleh karena itulah, jamaah Jumat dimati Allah, sebagai daripada motivasi kita melaksanakan dakwah ini, di mana kita seorang dai, di mana ini adalah bukan terlepas kepada ustadz, kiai, ulama dan sebagainya, tapi kita ini adalah yang hadir dai-dainya Allah. Harus pandai dalam menyampaikan pula dakwah ini, karena sebab dari inilah satu sebab dari beberapa sebab umat dapat dipahami bahwa Islam itu dengan benar. Oleh karena itu dakwah harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan mazhab Naibullah Rasulullah, sebagaimana firman Allah, ud'a ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantal pula lah mereka dengan cara yang baik. Oleh karena itulah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita selaku dai-dai Allah ini haruslah selalu introspeksi diri pula. Apakah dakwah karena Allah, apakah karena orang lain? Dalam firman Allah di atas tadi, kata bil hikmah, Imam Syafi'i memberi komentar, setiap hikmah dalam Al-Quran
berarti adalah as-sunnah. Berkaitan dengan kata as-sunnah artinya adalah dakwah itu harus mengikuti sunnah Rasulullah, bukan berdakwah mengajak orang pada golongan, pada partai, dan kemudian tentu marak yang telah kita lihat sendiri pada saat ini, demokrasi dengan yaitu sekularisme dan lain sebagainya yang antagonisnya adalah dengan Islam. Silakan lihat mana kita di tempat tinggal kita sendiri, yang mana terkadang berdakwah hanya dikarenakan sesuatu. Dakwah itu mempunyai urgensi yang banyak sekali jamaah Allah. Namun intinya kurang lebih adalah tersebarnya kebenaran pada umat manusia, khususnya kaum muslimin. Lalu kita bisa merubah pola pikir hidup kita dari yang jelek menjadi yang baik, dari yang beribadah kepada makhluk berubah menjadi beribadah kepada Khaliknya. Mereka membela Islam, mendakwakan Islam ini semampunya hingga dengan usaha setelah rahmat Allah, di mana manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan ini pula lah yang kita lihat pada saat sekarang ini, di mana yang tadinya mereka tidak mengakui daripada keberadaan Islam itu, tetapi sekarang mereka masuk Islam itu dengan secara berbondong-bondong. Maka alangkah bahayanya kalau dakwah ini sampai tidak berjalan, mogok total tanpa ada yang menjalankan, maka ketika itu pula lah azab Allah akan turun ke bumi ini yang akan menimpa kita semuanya tanpa terkecuali. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa alamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus hanya menimpa orang-orang yang zalim tinggal di daerah itu, tetapi ketahuilah Allah akan amat keras siksanya. Surah Al-Anfal ayat 25. Dan ini pula yang kita lihat, di mana yaitu Allah menurunkan azabnya, menurunkan daripada yaitu peringatan-peringatannya kepada orang yang engkar, yaitu memalingkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah Jumat Allah, dengan ringkasan daripada khutbah Jumat yang sampai saat ini, yang kita sampaikan ini adalah intinya dengan bahan ringkasan dari khutbah. Mari kita tingkatkan partisipasi kita dalam berdakwah sesuai dengan kemampuan kita pula masing-masing, profesi kita, hingga Allah memanggil kita, karena keutamaan umat dalam dakwah dan kerugian umat pula adalah akibat meninggalkan dakwah. Sekali lagi, mari kita tingkatkan, yaitu melaksanakan dakwah ini di tengah-tengah umat kita. Kiranya kita tetap yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi dan mungkar. Ma'asyiral jamaah Jumat Allah, mudah-mudahan dengan khutbah kita yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita dan juga kepada pribadi kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurukum wa la dzikrullahi akbar.